Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan pada bab tahakkuk yang ke-22, yaitu Al-Halim. Al-Halim adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu bisa dijadikan sebagai pelajaran buat kita semua, karena Al-Halim maknanya adalah Maha Penyantun. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs dijelaskan bahwa Al-Halim yang dimaksud di sini adalah bersikap santun kepada orang yang melakukan perbuatan jahat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir dan beliau membalaskan dengan perbuatan yang baik, atau perbuatan yang santun, kecuali berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kemungkaran atau berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena pada saat itu tidak dibenarkan bersikap santun kepada mereka, kecuali tidak mampu melakukan perlawanan, atau juga perlawanan kepada mereka akan membawa efek negatif yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, bagian manusia dalam nama Allah Al-Halim sudah sangat jelas, yaitu bersikap santun kepada orang lain dan tidak diperlukan pembahasan yang panjang lebar. Jadi bersikap santun kepada orang yang melakukan berbuat jahat. Jadi salah satu sikap orang-orang yang beriman adalah memaafkan orang lain sebelum orang itu mengakui kesalahannya. Terkadang orang lain itu yang berbuat jahat kepada kita, berbuat buruk kepada kita, bahkan mereka merasa bahwa mereka yang benar, kita yang salah. Nah, orang-orang yang mempunyai makna Al-Halim, mampu menyerap makna Al-Halim, adalah orang-orang yang tidak pernah mementingkan perkara itu. Jadi tidak perlu, dalam kitab ini tidak perlu pembahasan panjang yang lebar, maksudnya tidak perlu dibahas lagi. Karena orang-orang yang beriman bahkan mereka melihat dari sisi yang lain. Ketika orang lain melihat keburukan kepada kita, maka itu menjadi sebuah nasihat, walaupun itu benar-benar tidak terjadi. Tetapi ketika ada yang namanya bukan nasihat, sebutan yang baik, atau kemudian pujian-pujian yang baik kepada kita, itu menjadi celaka yang besar bagi orang yang beriman. Karena ketika mereka terlalu terlena, ketika mereka terlalu senang dengan pujian itu, maka itu menjadi bumerang bagi mereka. Itu adalah orang-orang yang Al-Halim. Sebagaimana ketika Rasulullah mendapat siksaan, ini juga sama di zamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah itu tidak ada yang mudah. Berangkat ke masjid sama orang-orang kafir dilempar oleh kotoran unta. Pernah kita ke masjid dilempar sama kotoran? Tidak pernah.
Ya, pernah beliau sedang sholat, ya, sedang khusyuk-khusyuknya, kemudian oleh orang kafir Quraisy, ya, oleh Abu Jahal diinjak lehernya Rasulullah. Tapi beliau tetap bersikap santun. Ya. Kemudian kecuali berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan, ya, ketika Al-Quran diejek, ketika Al-Quran dihinakan, ya, maka turunlah itu yang namanya perintah perang yang terjadi di zamannya Rasulullah. Bahkan di zamannya Rasulullah itu sudah terjadi sebanyak 20 lebih peperangan. Untuk apa? Untuk meninggikan apa yang menjadi dibenarkan dan merendahkan apa yang memang salah. Ya, jadi kalau kemudian yang dihina, yang dicaci maki adalah diri kita sendiri, ya sudah, dibiarkan saja. Tetapi ketika yang dilecehkan adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, atau kemudian sunnah-sunnah Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri, maka wajib bagi kita memerangi orang-orang itu. Kecuali tidak mampu melakukan perlawanan, atau juga perlawanan kepada mereka akan membawa efek negatif yang lebih besar lagi. Terkadang ada memang perlawanan-perlawanan yang tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Ya, contohnya apa? Contohnya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terdiri dari 5, dan sebenarnya ketika itu dilakukan tetap dirugikan para kaum muslimin saat itu. Ya, ini sudah tidak dilakukan, bahkan mencela orang-orang mukmin. Ya, bahkan para sahabat sampai berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita ini dihinakan dengan perjanjian ini. Banyak orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah yang tidak mengikuti perjanjian yang sudah kita buat. Bagaimana ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Sudah, tenang saja. Ada saatnya kita melawan, ada saatnya kita bertahan. Dan itu semua atas irodahnya Allah, atas keinginannya Allah." Ya, karena kalau kita melawan sekarang, sama saja kita seperti perang saudara, kata Rasulullah. Ya, karena Rasulullah betul-betul menghargai yang namanya sebuah perjanjian. Ya, seperti di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW ini sedang melakukan tawaf, ya, sedang ibadah haji, ya, melakukan tawaf, kemudian dihinakan oleh Abu Jahal, dicaci maki, ya, tapi Rasulullah tetap sholat, tetap tawaf, ya, tetap ibadah. Sampai karena tidak direken sama Abu Jahal, akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW dihantam dengan batu yang keras sampai kepalanya berdarah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Beliau hanya beristighfar kepada Allah, hanya meminta ampun kepada Allah. Ya. Dan apa yang terjadi? Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan orang, ya, melalui Hamzah pamannya, ya, untuk melindungi Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah SAW terselamatkan. Ya, jadi makna Al-Halim, Maha Santun, adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang sabar ketika dijahati oleh orang lain. Dan jangan lupa bahwa pasti di belakang kita akan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terkadang ada, ya, omongan-omongan, wah, kita jangan terlalu santun, nanti kita diinjak-injak, nanti kita dihinakan. Ya. Ya. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memikirkan perkara seperti itu. Bahkan orang-orang yang beriman berkata bahwa lebih baik aku dihina oleh seluruh umat manusia dibandingkan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mana Al-Halim adalah bersikap santun atas nama Allah, bukan atas nama baiknya di diri sendiri. Karena ada orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat santun untuk nama baiknya. Tetapi mana Al-Halim di sini dijelaskan adalah berbuat santun atas nama Allah. Ya, karena orang yang beriman adalah orang yang selalu meninggikan Al-Quran, dan orang-orang yang di luar sana selalu melihat apa yang kita lakukan. Ya, karena seperti sekarang ini di luar negeri ini salah satu agama, bukan salah satu agama, satu-satunya agama
yang perkembangannya paling cepat adalah Islam, dan salah satu faktornya adalah kesantunan yang orang-orang muslim tampilkan ketika di luar negeri. Ya, cara makannya, cara minumnya, ya, kemudian cara tatap mukanya, cara bicaranya, ya. Dan ini kemudian menjadi efek yang luar biasa bagi perkembangan kaum muslimin di dunia. Ya, jadi Al-Halim, ya, makna santun di sini betul-betul berefek luar biasa kepada seluruh umat manusia. Ya, kemudian bagaimana dalil tentang Al-Halim? Ya, yang pertama yaitu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat yang kedua ayat yang ke-263. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu ma'rufu wa maghfiratun ghairum min shadaqati yatba'uha adza. Ya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Maha Karya dan Maha Penyantun. Ya, jadi seperti yang kami sampaikan bahwa salah satu cabang dari kesantunan adalah memaafkan orang lain sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, sebelum orang itu mengakui kesalahan kita. Bahkan sampai saat ini pun ketika orang itu masih menyalahkan kita, masih mengungkit-ungkit perkara itu, maka kita tetap mampu, ya, kolbu kita tetap mampu tenang dan selalu memaafkan apa yang mereka lakukan, ya. Karena memang tidak mudah, ya, menjaga hubungan, ya. Kalau hubungannya kepada Allah, ketika kita berbuat salah, kita istighfar, selesai perkaranya, Allah pasti memaafkan. Tetapi kalau sudah perkara dengan manusia, ya, belum minan nas, maka seringkali kalaupun kita yang benar, terkadang mereka yang lebih keras dibanding kita sendiri, ya. Karena memang Al-Halim adalah betul-betul memaafkan orang lain tanpa ada rasa kejanggalan sedikit pun, ya. Para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai sifat Al-Halim tidak ada rasa janggal, bahkan tidak akan pernah mengungkit apa yang menjadi perkara kesalahan mereka kepada kita, ya. Oleh karena itu caranya menjaga Al-Halim adalah dengan perbanyak istighfar, dengan perbanyak minta ampun kepada Allah, ya. Kemudian kalau kita sudah mau masuk ke perkara itu, dalam arti mau mengungkit kesalahan-kesalahan orang lain itu, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah, ya. Berwudu, ya. Kemudian perbanyak dekat dengan orang-orang yang soleh, perbanyak dekat dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah. Jangan kemudian mendekat kepada orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan urusan dunia, dipenuhi dengan orang-orang yang suka marah, yang meninggikan dirinya sendiri, ya. Karena dengan mendekat kepada orang-orang seperti itu, maka Al-Halim yang ada di dalam kalbu kita akan hancur, ya. Seperti contoh di dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan ada salah satu perjuangan Rasulullah, ya, yang begitu dalam, yaitu ketika beliau berdakwah di kota Taif, ya. Ketika itu Rasulullah SAW, ya, baru saja ditinggal oleh dua keluarga yang paling beliau cintai, ya. Yang pertama adalah Siti Khadijah, ya. Kemudian 3 hari kemudian meninggal yang namanya pamannya Abu Thalib, ya. Pamannya ini perjuangannya luar biasa. Jadi kalau Rasulullah dari kecil sampai dewasa, sampai menikah dilindungi oleh Abu Thalib, ya. Tetapi setelah menikah maka ada tambahan satu. Siapa itu? Yaitu Siti Khadijah. Tidak ada satupun orang-orang musyrik yang mampu menyentuh Rasulullah, ya, karena adanya dua orang ini. Ketika mereka meninggal, ya, ketika Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, maka kesedihan yang mendalam luar biasa kepada diri Rasulullah, ya. Dan juga di sisi lain, orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah lebih lagi giat mengincar Rasulullah, ya. Bahkan terang-terangan ingin membunuh Rasulullah,
Sampai kemudian suatu ketika Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke kota Taif. Jadi pada saat itu ada 3 kota yang bisa dibilang kota yang berkembang, yang paling berkembang. Kota Makkah, ya, kemudian kota Madinah, dan kota Taif. Dan perjuangan Rasulullah SAW di kota Taif ini adalah menjadi perjuangan pertama hijrahnya para muslim, walaupun tidak berhasil. Karena sebelumnya, ya, jadi setelah Taif, Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke daerah Ethiopia. Kemudian ketika Ethiopia berhasil, berselang tahun teman-teman dari para sahabat itu juga akhirnya mengikuti Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Tetapi hijrah perjuangan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah perginya beliau dan sahabat, ya, yang bernama Zaid, pergi ke kota Taif untuk berdakwah. Ketika beliau berdakwah ke kota Taif, beliau bertemu dengan suku Bani Thaqif, ya. Ya, ketika beliau berdakwah kepada mereka, beliau berdakwah kepada pemimpinnya, akhirnya penolakannya luar biasa. Bahkan 3 pemimpin di kota Taif waktu itu berkata kepada seluruh penduduk kota Taif, bahkan sampai ke budak-budaknya sekalipun, untuk menghina Rasulullah. Ya, dan Zaid waktu itu yang mengikuti Rasulullah. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah keluar, dan ketika keluar dari kota Taif, beliau betul-betul dihinakan oleh penduduk kota Taif. Ya. Bahkan para budaknya sekalipun ikut melemparkan batu-batu ke wajahnya Rasulullah. Sampai Zaid, ya, salah satu sahabat itu melindungi Rasulullah, tapi saking banyaknya lemparan batu sampai akhirnya tidak mampu. Ya. Sampai kemudian ketika keluar dari kota Taif, Rasulullah dan Zaid berhenti di sebuah pohon besar. Sampai kemudian berdua ini menangis, ya, meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini hanya ingin berjuang, ya Allah, aku ini hanya ingin menyampaikan agamamu, ya Allah. Ya. Ini bisa dibayangkan, ya, seorang manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, ya, pergi ke suatu kota, kemudian dihinakan dengan dilempari perkataan-perkataan buruk, dan juga dilempari batu-batu sampai berdarah mukanya semua. Sampai apa yang terjadi? Kemudian tidak lama datanglah itu malaikat Jibril, dan diikuti oleh malaikat-malaikat penunggu gunung di sekitar itu. Sampai kemudian berkata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, kalau saja engkau mengatakan iya, maka aku akan tumpahkan gunung-gunung ini di atas penduduk kota Taif. Karena hinanya luar biasa. Saya pun membaca ini bolak-balik nih, kok sampai segininya. Tidak ada satupun, ya, mungkin di zaman sekarang orang yang kemudian berdakwah dilempari sampai kepalanya berdarah-darah, itu tidak ada. Bahkan ketika pulang, anaknya Fatimah pun sampai menangis. Wahai abati, wahai ayahku yang tersayang, kenapa engkau seperti ini? Ya. Perjuangan, jadi jadi bahkan dikatakan di dalam kitab dari Ibnu Qasir ini jelaskan bahwa perjuangan Rasulullah di kota Taif jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan dibanding perjuangan beliau ketika di kota Mekah. Ya. Sampai apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah dengan hatinya yang santun luar biasa, beliau berkata seperti ini, wahai malaikat Jibril dan malaikat penunggu-penunggu gunung, kalau saja doaku dikabulkan, kalau saja keinginanku dikabulkan, maka sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berdoa untuknya bahwa penduduk kota Taif, walaupun bukan saat ini, ya, doakanlah kami supaya kami kuat tetap berjuang ke kota Taif, dan juga supaya penduduk kota Taif mampu meluluhkan hatinya. Ya, jadi ini adalah salah satu sifat santun yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika berdakwah, yaitu memaafkan kesalahan penduduk kota Taif, bahkan mendoakan mereka pada doa yang terbaik. Ya, doanya Rasulullah seperti ini, ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia.
Wahai yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang akan menguasaiku, atau kepada keluargaku yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada suatu keberatan asal tetap dalam ridhamu. Afiatmu lebih berharga bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan dan yang memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu atasku, atas turunnya azabmu atasku. Kepada Engkaulah ku adukan hingga Engkau ridha. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Jadi ini doanya Rasulullah, ya, yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika perjuangan itu, ketika Rasulullah sudah pulang, Rasulullah tidak selesai dengan kota Taif. Beliau pun juga tetap berdoa ke kota Taif, sampai ada salah satu sahabat yang namanya Tufail, ya, Tufail bin Amr. Ya, beliau melihat perjuangan Rasulullah, kemudian pergi ke kota Mekah, ya, mempelajari Islam, sampai kemudian apa yang terjadi, beliau ini masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk dirinya bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalannya untukmu, untuk penduduk kota Taif. Dan aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu mukjizat supaya mereka semua tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, sampai kemudian Tufail ini, beliau ini diberikan salah satu keajaiban oleh Allah, ya, mukanya bersinar. Ya, jadi mukanya bersinar terang Tufail ini. Jadi ketika beliau ini berdakwah, ya, balik ke kampungnya, balik ke kota Taif, banyak orang-orang yang akhirnya terkesima dengan Tufail. Ya, sampai kemudian banyak dari mereka yang masuk Islam, sampai dikatakan sekitar 70 sampai 80 kerabat masuk ke dalam agama Islam. Ya, akibat apa? Akibat doanya Rasulullah kepada Tufail dan juga perjuangannya Tufail. Ya, jadi inilah balasan bagi orang-orang yang santun, bagi orang-orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah, walaupun perjuangannya berat, walaupun perjuangannya banyak dihina oleh orang lain, tetapi pasti, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalannya.